Saya pernah ada titik terendah yang saat itu saya merasa jenuh, bosan, seperti seolah-olah apa rewardnya, apa timbal baliknya sama saya lakukan ini. Itu pasti muncul saat itu. Toh biasa aja, saya malah tambah kesulitan untuk baik mengatur waktu, begitu juga ekonomi. Pekerjaan saat itu saya kan belum ASN. Nah, saya masih honor sekolah yang honornya 1 bulan 300.000 rupiah. Udahlah, lepaskan semua. Jadinya begitu. Saya ingin hari itu, udahlah nggak usah jadi pandita. Kalau ke ladang, kalau mengajar, pulang dari mengajar ke ladang. Itu. Sadu, sadu, sadu. Desa yang mayoritas bersuku Karo ini ditinggali sekitar 50 kepala keluarga pemeluk agama Buddha yang dipimpin oleh seorang pandita. Sri Malem Beru Sembiring Depari memeluk agama Buddha sedari lahir. Tahun 2018 lalu, ia memutuskan menjadi seorang pandita dan mengabdikan hidupnya melayani para umat, khususnya di desa Parangguam, tempatnya tinggal. Jua-jua kita kerina nande bapa dua sangat mencari senang rikut kentua sangat mencakiti dengar. Bujur ras mejuah-juah, nama saya Sri Malem Beru Sembiring Depari. Kegiatan saya sehari-hari ya seperti ibu rumah tangga lainnya, pekerjaan rumah udah mencakup semuanya, dan pekerjaan pokok saya adalah ASN, guru sekolah dasar di SD Negeri 058103 Parangguam, guru kelas 6 SD. Saya di wihara ini adalah sebagai pandita. Nah, jadi saya pandita ini pertama sekali sebetulnya saya tidak ingin menjadi pandita sih. Karena saat itu di Langkat ini kebetulan dalam pelayanan keagamaan kurang ada yang membimbing. Jadi saya saat itu diminta teman-teman, tapi karena saya lulusan sarjana agama di Medan, ya oke lah, nggak apa, sekalian mengabdi. Makanya saya ikut pelatihan dan dilantik tahun 2018 sih, sekitar 2018. Dulunya saat kuliah di Medan, ia tinggal di Wihara Borobudur. Sri kerap diajak mendiang Bante Jinadamo Mahatera melayani umat Buddha hingga keluar daerah. Karena pengalaman itulah, ia sempat berniat menjadi seorang samaneri atau calon bikuni hingga mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai pengajar di sekolah swasta lokal. Kami kan 4 bersaudara. Abang saya yang pertama saat itu juga Bante, kakak saya tunanetra. Saat itu dia tinggal di Yapentra, dan saya sendiri, adik saya pun waktu itu jadi biksu juga. Nah, jadi setelah tamat saya kuliah, saya kepikiran, oh jadi samaneri tadi kan hanya latihan. Itulah dalam
benak saya. Saat itu ya Bante, karena sudah selesai kuliah, saya minta izin sama orang tua dulu, kan gitu. Ya, nanti kamu belajarnya di Thailand ya. Oke Bante, pulang. Kalau Bapak nggak masalah, kalau itu memang tujuan kamu nggak apa-apa. Itu kalau Bapak, kalau Mama, nggak mungkin kamu nanti kayak abang sama adekmu sambil menangis. Jangan. Ya, jadi macam menikahlah anak saya, nanti nggak ada menikah, saya nggak punya cucu. Itulah kata si Mama bilang. Rupanya dia kepikiran terus, sakit. Pada akhirnya Sri pun berkeluarga dan kini dikaruniai seorang putra. Pelayanannya sebagai pandita pun kini sudah berjalan 8 tahun, diwarnai suka duka dan masih akan berlanjut sampai nanti. Yang paling sukanya adalah saat kita diterima di tempat yang kita tuju dengan baik dan mereka senang. Apalagi kita saat memberikan ajaran Buddha itu, mereka sangat senang dan antusias untuk mengulik lebih dalam apa itu Buddha. Nah, di situ sangat senang bagaimanapun tadinya perjalanan kami itu hilang. Nah, kalau dukanya itu kebetulan berbagai macam. Pernah tuh kami kan sama suami selalu naik sepeda motor. Jalan ini kan nggak seperti jalan umum pada umumnya. Kalau pada saat jalan itu susah, itu saya harus turun jalan kaki. Nah, pernah kami bawa oleh-oleh ke tempat tujuan kami. Oleh-oleh kami itu hanyut. Kami bawa oleh-oleh itu hanyut. Atau saya harus menyeberangi lagi sungai. Karena dari Parangguam ini jalan ke Perteguhan jauh, ke bawah pun jauh, kemanapun kan jauh. Kendalanya di transportasi dan waktu yang harus saya sesuaikan dengan waktu saya dan waktu mereka. Dan pada umumnya orang-orang pedesaan itu kan kalau siang hari mereka bekerja. Nah, nggak bisa jumpa siang hari. Kalau malam sudah lelah. Nah, walaupun mereka sudah antusias mendengarkan dhamma ajaran Sang Buddha itu, ya ada waktunya hanya sedikit. Nah, sudah mulai mereka pulang dari ladang, sudah mulailah mengantuk. Itu dukanya. Di Wihara Sriwijaya ini, pelayanan Sri berpusat. Ia kerap mengisi ceramah dan memimpin puja bakti, baik saat ibadah mingguan maupun hari-hari besar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Wihara Sriwijaya ini merupakan yang tertua di Langkat, diresmikan langsung oleh Bante Jinadamo Mahatera tahun 2013 lalu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Mejuah-juah kita kerina. Perkenalkan, nama saya Upasaka Pandita Pujiatno Pujaya Dharma Sarjana Agama, selaku penyuluh agama Buddha yang memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat suku Karo, khususnya yang berada di Kabupaten Langkat. Di mana saat ini umat Buddha di Kabupaten Langkat sudah terdapat 7 wihara, sehingga dengan adanya Ibu Sri Malam sebagai pandita, kita memiliki peran untuk saling mengisi. Sehingga ketika Ibu Sri Malam ataupun saya ada kegiatan, kita akan berbagi tugas, baik dalam pelayanan suka maupun duka. Wihara Sriwijaya memiliki keunikan yang utama adalah sinkretisme budaya leluhur ajaran agama Buddha dengan ajaran sebelumnya pemenah, itu bisa sinkretisme secara harmonis, di mana ajaran agama Buddha bisa berkembang tanpa menghambat tradisi dan budaya yang ada di wilayah Parangguam.
sehingga ada tradisi yang ada di masyarakat setempat seperti budaya sebelum menanam padi, bahkan dari kegiatan-kegiatan adat tradisi yang ada, itu tidak ada yang terhambat. Ajaran agama Buddha dan tradisi masyarakat setempat tetap berjalan beriringan tanpa ada penolakan. Pembabaran Dharma yang dilakukan mendiang Bante Jinadamo Mahatera ke Desa Parangguam ternyata cukup dalam mengakar pada hati warga. Meskipun minoritas, umat Buddha Karo tetap menjalani ibadah dengan tenang dan hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya. Agama Buddha di kalangan etnis Karo pun semakin berkembang. Saat ini terdapat beberapa wihara di wilayah Kabupaten Langkat. Selain Sriwijaya sebagai wihara tertua di Parangguam, ada wihara Mahakasapa yang terletak di Desa Turangi, Salapian, Langkat. Sebagai bentuk penghormatan umat Buddha terhadap jasa Bante Jinadamo yang menyebarkan Buddha di tanah Langkat, di wihara ini terdapat altar khusus untuk mengenang Bante Jinadamo Mahatera. Dulu itu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hanya seperti itu. Kalau agama dulu belum begitu kenal, jadi istilah orang Karo itu namanya bukan agama, tapi pemenah yang disampaikan oleh orang tua kepada kita itu harus tetap waspada, jaga pikiran, jaga ucapan, jaga tindakan kita. Makanya bisa selaras dengan apa yang diajarkan Sang Buddha. Bante Jinadamo saat itu lebih ternyata dia memasuki tradisi kami. Nah, ternyata setelah agama Buddha ini ada di sini, maka rupanya selaras, nggak melenceng dari kepercayaan kami suku Karo. Tadinya wihara Sriwijaya ini itu sangat kecil. Sebetulnya wihara Sriwijaya ini muncul karena ada Cetia Sakyakirti. Nah, dulu ini di Desa Parangguam ini ladang, hanya beberapa rumah kan. Pusat desanya dulu adalah seberang. Itu namanya Parangguam Male. Dulu di situ semua penduduknya yang paling banyak. Nah, di situ dululah Bante Jinadamo datang dari arah Pamasemelir. Saat itu naik kereta Astrea tahun 73, boncengan, sama ada Romo Pandita dari Delitua. Yang saya ingat itu namanya Romo Dharmaloka. Perwakilan pintu wihara, ketua Namari. Nama saya Rumen Brustepu. Usia saya 56 tahun. Setelah saya berumah tangga, mempunyai anak 2, situ baru saya masuk agama Buddha. Sebelumnya agama pemenah. Dulu kan ada wihara kami sini masih kecil sebelum wihara yang besar ini. Anak saya tiap ada kegiatan gotong royong di wihara, anak saya ikut-ikutan. Saya tidak ikut. Entah berapa minggu gitu aja dia ikut sampai udah setengah tahun. Ikut aja dia gotong royong. Kebaktian orang ini, kebaktian dia. Terus itu kan di dalam ajaran Buddha ini yang diutamakan berdana. Datanglah orang baik yang berdana kepada umat Sriwijaya, umat Buddha dulu. Dapat sembako berupa beras, sabun, peralatan sekolah. Lalu anak saya ini dapat, Bu. Dah itu berulang kali udah dapat. Dah itu datang bapak anak saya.
minggu depan kurasa kalian ke wihara. Malu kita gini. Sering dapat sembako, peralatan anak sekolah, tapi kita nggak ingin ikut ke wihara. Lebih dulu anak mengikuti agama Buddha daripada kita, kata suamiku. Maka tempoh berapa bulan masuk saya ke wihara. Udah itu sampai sekarang karena saya merasa nyaman memeluk agama Buddha, sampai sekarang agama saya Buddha. Sebab saya mendengarkan ajaran Buddha itu mempelajari tentang kesadaran. Kesadaran itu yang saya dapat dari agama Buddha. Sifat sabar saya sudah saya tanamkan sikit-sikit, belum banyak Bu. Kita dalam mempelajari agama Buddha itu, kita saling menyayangi sesama manusia, bukan sesama umat Bu. Di situ aku tertariknya, karena itu saya sampai sekarang masih dalam agama Buddha. Kegiatan rutin, kalau di Wihara Sriwijaya kegiatan rutinnya sekolah minggu Buddhis, puja bakti, anak-anak, remaja, sama orang tua. Dan kita juga ada buat latihan untuk mengembangkan tari karo. Tari menjuah-juah. Uwe, nggak banci sih lanjutkan. Tadi kan pankene. Santai. Udah lama. Udah berapa tahun ikut aja kami landak-landak. Tiap perayaan Waisak. Senang lah. Tapi sayangnya pinggang udah sakit. Tapi nggak apa. Demi meriah. Putar. Baik, hari ini kita lagi perjalanan menuju daerah Parangguam, daerah tempatnya Wihara Sriwijaya, di mana di sana ada komunitas umat Buddha suku Karo, yang mana bisa kita lihat sendiri jalanan menuju akses ke desa Parangguam. Ini sebenarnya tidak terlalu jauh jaraknya, tetapi karena jalannya tidak aspal, kemudian bebatuan besar di kanan kiri dan juga tanah, jadi perjalanan agak sulit ya. Ini juga sangat menghambat laju pelayanan agama Buddha di sana. Selain bahkan sebenarnya ini juga menghambat perkembangan yang ada di masyarakat. Menghambat dalam bidang pendidikan, menghambat dalam bidang ekonomi, menghambat dalam bidang kesehatan. Dalam mengamalkan ajaran Sang Buddha di kehidupan sehari-hari, umat ditekankan mematuhi beberapa sila untuk melatih diri. Di antaranya menghindari pembunuhan dan menyakiti makhluk hidup, menghindari tindakan mencuri atau mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan bohong, fitnah, dan kata-kata kasar. Yang terakhir adalah melatih diri, menghindari makanan dan minuman yang melemahkan kesadaran. Saya berharap kepada umat Buddha khususnya dari Wihara Sriwijaya yang berada di Wihara Parangguam, Kabupaten Langkat ini, sebagai wihara pertama yang mengenal ajaran Buddha, saya berharap dari sana sudah banyak tokoh-tokoh agama Buddha yang muncul. Saya berharap itu bukan satu-satunya, tetapi akan terus ada generasi-generasi berikutnya. Akan muncul putri-putra dari suku Karo seperti Ibu Sri Malem selanjutnya yang mau menjadi pelayan, pembimbing, dan meneruskan ajaran Buddha dari generasi ini hingga generasi berikutnya. Harapan saya untuk umat Buddha Karo
selalu menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan dimanapun kita berada. Saat duduk, berdiri, berjalan, ataupun tidur, kita tetap waspada, hati-hati agar tidak melakukan hal-hal buruk, agar hidup kita sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Hiri dan otapa. Hiri, malu berbuat salah. Otapa, takut akibat dari kejahatan. Mari kita sama-sama selalu melaksanakan dan tanamkan dalam diri untuk ada rasa malu dan takut untuk berbuat salah, takut untuk akibat dari kesalahan yang kita lakukan, agar kita dibentengi oleh perbuatan-perbuatan baik kita dan terhindar dari perbuatan buruk. Berjuang.